It is not a sentence and can stand alone. So, dependent clause atau klausa dependent itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang terdiri dari subjek dan verb atau kata kerja, tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Kenapa? Karena tidak utuh dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, lebih jelasnya pada contoh ini, example for dependent clause. Jadi contoh untuk dependent clause is number one, can I borrow? Why can I borrow is a dependent clause? Because it's not express a complete sentence. Jadi ini perlu penjelasan. Can I borrow? Bolehkah aku meminjam? Nah, kalau kamu datang, if you come to your friend and say, can I borrow and for or ask something about, can I borrow? Uh, your friend this will answer this. Really? What? Borrow what? Bolehkah aku meminjam? Nah, seperti kamu datang ke temanmu dan menanyakan, bolehkah aku meminjam? Kan can I borrow artinya boleh aku minjam? Bisakah aku meminjam? Meminjam apa? Harus lebih jelas. Can I borrow your pen? Or can I borrow your book? Can I borrow your novel? Or can I borrow your work? Nah, itu seperti harus jelas. Jadi kata-kata ini harus lebih ditambahkan lagi. Can I borrow? Nah, berarti kita harus menambahkan satu kata keterangan lagi. Terus selanjutnya adalah when my mother was asleep. When my mother was sleeping, ketika ibuku sedang tidur. Nah, ini maksudnya apa? Ketika ibuku sedang tidur harus ngapain? Kita harus ngapain? Nah, mungkin ditambahin kata when my mother was asleep. When my mother was asleep, I just playing game. Ketika ibuku sedang tidur, aku sedang bermain. I was playing game. I was playing video game. When my mother was sleeping, um, aku ketika ibuku sedang tidur, aku sedang bermain game. Nah, begitu juga di bawahnya where I was born. Ini tidak bukan kalimatnya di pada akhirnya in the last sentence I use a dot this point symbol. So jadi ini seperti memberitahu karena ini titik pakai titik berarti ini artinya memberitahu. Ketika aku lahir, di mana aku lahir, ini bukan pertanyaan tapi ini memberitahu di mana aku lahir. Nah, seharusnya di belakang kata ini misal ada Bandung is the city where I was born. Bandung adalah kota di mana aku lahir. Nah, begitu. Nah, jadi inilah dependent clause. Next, selanjutnya adalah example a noun clause. Jadi noun clause itu adalah gabungan dari independent clause. Jadi noun clause itu maaf ya. Noun clause itu seperti ini. I know what you've done. Aku tahu apa yang sedang kau lakukan. Nah, lalu noun clause-nya gimana? Ini dia. You've done, what you've done, apa yang telah kau lakukan. Nah, seperti ini. Inilah sebenarnya aku tahu apa yang kamu lakukan. Dan kalau non clause itu meskipun menggunakan kata tanya, dia tidak menggunakan simbol tanda tanya. Ini what you've done, ini adalah non clause-nya. Terus I don't care where Lucy is. Aku tidak peduli di mana Lucy. Dan example non clause-nya seperti ini. Dan seterusnya. Next.
Okay. On the next slide, we're gonna discuss about non-clause with a question words. A question, why we must studying English? Nah, di sini terus perbedaannya apa antara question sama non-clause? Nah, kalau di perbedaannya sangat gampang. Jadi kalau non-clause itu question itu menggunakan tanda tanya. Nah, tanda tanya. Tetapi kalau non-clause itu tidak menggunakan tanda tanya, tapi diganti dengan tanda titik. Dengan digantinya simbol titik ini, berarti juga ada kata yang pindah. Nah, misal, why we must studying English, terus ditambahin, tell me why we must study English. Jadi kayak, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Katakan padaku, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Dan selanjutnya juga begitu, what I've done, apa yang telah aku lakukan, apa yang telah aku lakukan. Nah, di sini sama ditambah, do you know about what you've done before? Apa kau tahu apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi kayak menggantinya menjadi apa ya? Kata klausa, kata benda klausa. Jadi pertanyaan ini dijadikan noun atau kata benda. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi dia menanyakan apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu nggak? Kamu ingat nggak? Nah, gitu. Terus, why you here? Why you here? Jadi ini ada pertanyaan, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Nah, terus dirubah menjadi non clause. Jadi dan seperti ini. Aku nggak tahu apa yang kamu lakukan. Aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Jadi kayak misalnya ada yang tanya, kok aku di sini ya? Kok aku bisa ada di sini ya? Loh, kita semua nggak tahu kamu ada di sini. Kenapa kamu ada di sini? Kita semua nggak tahu alasannya. Nah, gitu. Dan oh ya, untuk sedikit catatan, jadi kalau ada yang dalam pertanyaan seperti where does she live? Nah, dalam pertanyaan, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, pertanyaan seperti ini, pertanyaan seperti ini, pertanyaan seperti ini, where does she live? Ini perhatikan pada kata dasnya ini. Oke. Perhatikan pada kata dasnya ini. Kalau dirubah ke non clause, maka akan jadi seperti ini. Misal seperti ini. Ganti ini aja. Nah. Ntar kita ganti bukan yang ini ya.
Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, what did she say? Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika merubah question menjadi non clause, ya, kata did, does, do itu akan hilang. Jadi seperti ini, hilangnya di sini. Nah, apa yang dia katakan, apa yang baru saja dia katakan, apa yang baru saja dia katakan. Nah, kalau diganti di non clause berarti menjadi apa yang dia katakan barusan itu membuatku terkejut. Nah, did-nya hilang. Jadi seperti itu. Berbeda penggunaan kata clause dalam question words. What did she say? What she said surprised me. Okay, that's for slide number 3. So next to slide number 4. Non-clause with if or whether. Okay. Nah, kalau non-clause with if itu seperti ini, like this. Our plan will fail if they use that word. So like rencana kita bakal gagal kalau mereka menggunakan pedang itu. Nah, kalau jika nah non-clause di situ ini. Nah, lalu dan contoh selanjutnya adalah if only. If only Jonathan finds out about our plan, we can use his girlfriend to blackmail him. Jikalau Jonathan tahu menemukan rencana kita bisa menggunakan pacarnya untuk memerasnya atau mengancamnya. If only, jadi seperti ini, if only. Namun perbedaan antara if sama whether. Oke, kita baca yang whether dulu. Contoh whether. Whether I don't care whether they will kill me. Aku tidak peduli meskipun dia akan membunuhku. Pilihan ada di tangan. Your choice in your hands. Whether you will kill him or set him free. For the difference between if and whether is more acceptable in formal English, but if is quite commonly used, but if is quite commonly used especially in speaking. Jadi kalau lebih gampangnya adalah if itu kalau kita berbicara dengan orang-orang, nah di luar berbicara dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris, nah we can use if. Tapi kalau kayak kayak formal English, berbaca bahasa Inggris ya, kita sedang presentasi, we gonna do presentation in our campus or our university or wherever it is, kita bisa menggunakan we can use whether. Kita bisa jadi kalau kayak bahasa Inggris yang membutuhkan bahasa Inggris formal, misalnya kita lagi presentasi di kampus atau lain sebagainya, kita bisa menggunakan kata whether. Cuman itu perbedaan sama if dan whether. Next non clause with that. Nah, ini yang paling gampang. With that itu bisa, adalah, bisa. Nah, contohnya, I think that he is an actress. Aku pikir dia adalah maaf. Bentar. Ini sorry, I make some mistake. I think that she is an actress. Jadi aku pikir kalau dia itu adalah seorang aktris. Nah, aku pikir bahwa okay. Next example is we know that the world is round. Kita tahu bahwa bumi itu bulat. Nah, they believe that she lying. Mereka percaya kalau atau bahwa dia itu berbohong.
That she said she was married, she lying to me. Uh, bahwa bahwa dia ber, bahwa dia berkata kalau dia itu sudah menikah, dia berbohong padaku. Jadi see that is what it is. Dan next selanjutnya ada I don't believe with you, that was crazy. Aku tidak percaya denganmu, itu sangat gila. Seperti itu. Jadi kata 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 that di sini, she is an actress. Jadi mengasih tahu, memberitahu bahwa saya berpikir kalau dia itu adalah seorang aktris. Jadi I think that she is an actress, right? Jadi berarti uh, saya itu memberitahu pemikiran saya bahwa dia itu seorang aktris. Nah, terus begitu juga dengan yang lainnya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Misalnya that she was married. She said she was married. Um, aku memberitahu kalau aku tuh sudah ditipu. Katanya dia udah nikah. Oh, ternyata dia belum. She lying to me. Dia berbohong padaku. Dan di sini artinya memberikan pemikiran atau introduce a noun clause. A noun clause. Jadi mengintroduce a noun clause. Lalu noun clause-nya apa? He is an actress. Nah, noun clause-nya ini is an actress. The world is around. That the world is around. Noun clause-nya di sini. Terus they believe that she lying. She lying. Lying what? But they believe that she lying. Dia percaya kalau dia berbohong. Jadi aku memberitahu dia bahwa dia itu berbohong. Aku memberitahu mereka bahwa dia itu berbohong. Begitu juga dengan ini. Lalu kalau that ini kata noun clause-nya apa? Nah, noun clause-nya adalah she lying to me. That she lying to me. I don't believe with you. That was crazy. That was crazy. Kenapa? Kok ini gila? Nah, makanya aku tuh nggak percaya kamu karena itu gila. Nah, itu. Selanjutnya, oke, selesai.